Assalamualaikum. Nah, untuk video ini kita lanjutkan dari video sebelumnya, yaitu limit trigonometri bagian keempat. Saya buat sini part. Nah, untuk limit trigonometri bagian keempat, sini kita bahas tentang bagaimana kalau di dalam fungsi limit ada fungsi kosinus. Nah, padahal di rumus-rumus dasarnya fungsi kosinus itu tidak ada, yang ada hanya sin dan tan, sinus dan tangin. Nah, kita lihat contohnya. Kalau kamu jumpa limit x menuju 0 sin 2x per cos x. Nah, di sini ada nilai cosnya, ada fungsi cosnya. Kalau misalkan kamu masukkan batas x nya, x menuju 0 berarti x nya sama dengan 0, ke fungsi di dalam limit, ternyata hasilnya adalah bentuk tertentu yang merupakan hasil dari limit, maka boleh kamu masukkan atau boleh kamu substitusikan langsung batas nilai x di limitnya. Jadi kalau misalkan x sama dengan 0, kalau kita tes sin 2 kali 0 berarti sin 0 per cos 0, maka ini akan sama dengan sin 0 dia 0 per cos 0 itu 1, maka 0 per 1 sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk tertentu. Bentuk tertentu adalah bentuk yang merupakan hasil dari limit, kecuali bentuk tak tentu seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga kurang tak hingga, atau tak hingga tambah tak hingga. Maka untuk kasus yang seperti ini boleh langsung substitusi langsung. Maka untuk limit x menuju 0 sin 2x per cos x itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kamu jumpa yang seperti ini, limit x menuju 0 cos 3x dikurang cos x per sin 2x kali tan 3x. Kalau seandainya kita substitusi langsung nilai x sama dengan 0, berarti cos 0 dikurang cos 0 per sin 0 dikali tan 0. Nah, cos 0 itu tadi 1 dikurang cos 0 1 per sin 0 tan 0, maka 0 kali 0. Jadi 1 kurang 1 0, 0 per 0. Nah, ini dia bentuk yang bukan hasil dari limit, atau bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu bukan hasil dari limit. Maka kalau bukan hasil dari limit, maka nggak boleh langsung disubstitusi atau kita pakai substitusi langsung, itu nggak boleh. Jadi caranya gimana? Maka caranya, kalau kamu jumpa bentuk yang seperti ini ada fungsi cosnya, maka kamu harus gantikan fungsi cosnya menjadi berbentuk sin atau berbentuk tan. Nah, untuk mengubah fungsi cos menjadi bentuk sin atau bentuk tan nanti, maka kita harus ingat rumus-rumus identitas dari trigonometri. Itu sudah pernah kita pelajari di kelas 10 dulu. Nah, jadi kalau kita ingat kembali apa-apa saja rumus-rumus kosinus yang biasa dipakai di limit, yang bisa mengubah dia menjadi bentuk sin atau tan. Nah, kita lihat apa-apa saja rumusnya. Yang pertama, cos kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x, atau 1 dikurang cos kuadrat x itu nanti sama dengan sin kuadrat x. Ini adalah rumus identitas trigonometri. Yang kedua, cos x dikurang cos y itu nanti sama dengan min 2 sin x ditambah y per 2 dikali sin x kurang y per 2. Jadi untuk sudut yang pertama itu adalah jumlah sudut kosinusnya dibagi 2. Untuk sudut yang kedua, selisih sudut kosinusnya dibagi dengan 2. Ini adalah rumus pengurangan trigonometri. Dan yang ketiga, cos x sama dengan sin v per 2 dikurangi dengan x. Ini adalah rumus relasi sudut trigonometri. Yang keempat, 1 kurang cos AX ini sama dengan 2 sin kuadrat setengah AX. Ini adalah rumus
sudut rangkap trigonometri. Jadi kalau misalkan sudut yang di sini nanti 2x, maka nanti yang di sini itu sama dengan setengah dari 2x nya, jadi x ya. Kemudian kalau dia 4x berarti di sini 2x. Kalau dia 6x berarti di sini 3x. Kalau di sini x, maka di sini setengah x. Inilah beberapa rumus yang sering digunakan untuk soal limit trigonometri yang ada kosinusnya. Nah, berarti kalau sudah tahu kita rumus-rumus identitas untuk mengubah cos menjadi sin, maka untuk kasus yang kedua tadi sudah bisa kita kerjakan. Kita lihat soalnya lagi, katanya limit x menuju 0 dari cos 3x dikurang cos x per sin 2x dikali tan 3x. Berarti cos 3x dikurang cos x ini yang harus kita ubah menjadi sin ya. Untuk cos 3x kurang cos x berarti ini adalah pengurangan kosinus. Kalau pengurangan kosinus tadi rumusnya adalah min 2 sin x tambah y per 2 dikali sin x kurang y per 2, jumlah sudutnya dan selisih sudutnya. Jadi soalnya menjadi limit x menuju 0 dari min 2 sin sudut yang pertama adalah 3x tambah x jadi 4x, kalau kita bagi 2 jadi 2x, dikali dengan sin sudut yang kedua, selisihnya berarti 3x dikurang x dibagi 2 berarti 3x kurang x itu 2x dibagi 2 jadi si x. Jadi yang di atas itu jadi min 2 sin 2x sin x per sin 2x tan 3x. Maka dari sini yang sama boleh kita coret, sin 2x itu mati, kemudian sin x tan 3x sesuai konsep limit, x nya mati, sin dan tan nya mati, tinggal yang di bawah 3, maka sisanya adalah yang di atas min 2 per 3. Kita lihat contoh soal yang lain. Nah, di sini ada limit x menuju 0 dari 1 kurang cos 2x per 2x kuadrat. Nah, di sini ada fungsi 1 dikurang cos 2x. Kita ingat kembali untuk rumus kosinus supaya bisa diubah menjadi sin. Nah, ini dia. Katanya tadi 1 kurang cos ax sama dengan 2 sin kuadrat setengah ax. Jadi kalau 1 kurang cos 2x berarti jadi soal kita menjadi limit x menuju 0 dari 1 kurang cos 2x tadi adalah jadi 2 sin kuadrat x ya, karena di sini 2x maka nanti di sini sudutnya adalah setengah dari 2x, maka tinggal si x per 2x kuadrat. Nah, sampai sini limit x menuju 0 berarti untuk 2 sin kuadrat x kita urai menjadi 2 sin x kali sin x, karena sin kuadrat itu sin kali sin, per 2x kuadrat kita urai menjadi 2x kuadrat itu adalah x kali x. Maka kita matikan yang bisa mati, si x sinnya mati, di sini juga x sinnya mati, tinggal 2 per 2 sama dengan 1. Oke, demikian untuk limit. Kalau misalkan fungsi di dalam limit ada fungsi kosinus, maka untuk melihat kemampuan kamu, coba jawab soal berikut.